Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayani. Saya dari kelas 4D, Prodi S1 PGSD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar yang dituliskan oleh Dr. Ahmad Susanto MPD pada tahun 2019. Penerbitnya Paranada Media Group. Di dalam buku ini terdapat 12 bab yang saya ambil bab 3 tentang motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Sung 2012, motivasi adalah suatu proses yang dipertahankannya aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Adapun menurut Dajali 2013, motivasi belajar adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan dan kebutuhan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa motivasi merupakan suatu daya pendorong atau penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Motivasi menurut Morgan 2011 bahwa manusia itu memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhannya yaitu ada 4. Yang pertama, kebutuhan untuk berbuat aktivitas. Yang kedua, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berhasil. Yang keempat, kebutuhan untuk mengatasi kesulitan. Semua kebutuhan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk mekanisme stimulasi dan respons. B. Macam-macam motivasi belajar. Ada beberapa motivasi belajar dalam diri manusia yang dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Adapun yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. C. Indikator motivasi belajar. Untuk mengetahui seseorang peserta didik memiliki motivasi belajar atau tidak, maka perlu kita ketahui motivasi pada diri seseorang. Ada beberapa ciri atau indikator motivasi belajar yang dapat didefinisikan antara lain. Yang pertama, lama waktu yang digunakan untuk kegiatan belajar. Yang kedua, frekuensi kegiatan belajar. Yang ketiga, ketetapan dan kelekatan pada tujuan kegiatan. Yang keempat, ketabahan dan kemampuan dalam menggapai kesulitan untuk mencapai belajar. Yang kelima, pengorbanan. Yang keenam, tingkat aspirasi. Yang ketujuh, kualifikasi prestasi yang dicapai dalam kegiatan. Dan yang ke-8, arah dan sikapnya terhadap sasaran kegiatan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan dari konsep informasi dan emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa. Kedua, kebutuhan. Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai kekuatan internal yang memadu peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungannya. Yang keempat, afeksi. Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian, dan pemiliki dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Yang kelima, kompetensi. Kompetensi manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh kompetensi dari lingkungannya. Yang keenam, penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan respons
Fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar ini yang pertama mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan peserta didik untuk melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan.